Tapi belum besar ya? Layarnya bersih nggak Kak Retno, Kak Tias? Bersih. Bersih ya. Oke. Nah, dalam pendalaman informasi, keterampilan kita untuk komunikasi itu jadi kunci banget teman-teman. Dan ketika kita melakukan pendalaman, ini benar-benar harus memperhatikan tiga hal ini: prinsip pendampingan, kondisi psikologisnya dia, dan perbedaan budaya. Ini benar-benar harus jadi kunci, betul. Seperti saya sampaikan sebelumnya, do yang paling utama adalah komunikasi dengan, misalnya kalau teman-teman dapat rujukan dari IOM, komunikasi dengan petugas dari IOM, tanya kondisinya, dia seperti apa, lalu dia dari negara mana, apa kebiasaan-kebiasaannya, itu menjadi sangat penting sehingga kita bisa proses kita menjalin hubungan itu akan jauh lebih memudahkan ya, seperti itu. Nah, dalam proses pendalaman ini, sebentar saya ada item-itemnya, jadi saya mesti close dulu. Pastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari lawan bicara kita. Kerahasiaan itulah lagi-lagi itu dimention terus-menerus dalam proses konseling dan proses teknik keterampilannya. Beri informasi, jangan lupa, jadi jangan hanya didalami tapi juga kasih informasi juga, karena kalau misalnya hanya ditanya-tanya, dia akan merasa kok aku jadi kayak mystery guest gitu, ditanya-tanya terus gitu, padahal prosesnya adalah proses konseling. Jangan lupa minta persetujuan atau inform consent, tadi juga sudah sangat baik diingatkan oleh Ibu Indah ketika kita bukan Ibu Indah, Ibu mana tadi ya, Ibu yang sampai di jalan tadi tuh, aku jadi lupa namanya. Nah, pada saat kita melakukan pendalaman atau penanganan, hindari sikap yang menyakiti atau merugikan dari lawan bicara kita. Ajukan pertanyaan secara sensitif. Maksud secara sensitif di sini adalah kita betul-betul memperhatikan hal-hal yang tadi ya, concern-concern tadi, dan juga secara wajar, bukan karena memuaskan rasa ingin tahu belaka gitu ya. Karena seringkali kekepoan kita itu membuat klien menjadi sangat tidak nyaman. Ingat, kondisi pengungsi seringkali berada dalam situasi terancam bahaya dan juga situasi di mana mereka sangat sulit ya, sehingga buat mereka kepercayaan itu mereka sulit menjalin relasi dengan orang lain seperti itu ya. Jadi mereka sangat ragu-ragu lah karena pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah mereka alami sebelumnya. Lalu kemudian mendengar aktif dan responsif, dua teknik yang di atas sebelumnya itu dipakai. Percaya, atau dalam artian di sini adalah kita mempercayai dari klien kita tersebut gitu ya, kita memahami perasaannya, profesionalisme lagi-lagi disebut di sini, dan pastikan pengungsi memiliki kendali untuk keputusannya, jadi bukan kita yang mengambil keputusan. Nah, dengan kita menguasai teknik untuk pendalaman, kita jadi mengetahui informasi kondisi dan kerentanan dari pengungsi itu dan bisa mengidentifikasi kebutuhan lanjutannya dia. Ini ada beberapa cara atau beberapa yang perlu diperhatikan sebelum pendalaman informasi. Itu mulai dari persiapan sarana, terus siapa yang hadir, apakah perlu sampai ada penerjemah atau pendamping khusus terkait dengan kondisinya pengungsi tersebut. Lalu kemudian kehadiran orang-orang yang hadir juga memang perlu diinformasikan, misalnya kalau itu bukan dari itu dari pihak kita gitu ya, misalnya ada 2 petugas, kita sampaikan petugas itu siapa saja, posisinya apa saja, dan hari itu perlu hadir dalam percakapan ini dengan tujuan apa. Lalu ketika memulai, pastikan prosesnya minim gangguan. Nah, ini tahapan-tahapan yang memang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman, saya hanya refresh lagi. Ada perkenalan diri, pastikan kenyamanan, pastikan dia sehat. Jika ada keluhan medis, tunda prosesnya terlebih dahulu. Dan jika sudah merasa nyaman dan tidak memiliki masalah kesehatan, jelaskan tujuan kita melakukan wawancara atau pendalaman itu seperti apa, serta berikan penjelasan jelaskan jika ada pertanyaan atau topik yang mungkin menyinggung pengalaman yang tidak nyaman, dan dia bisa bilang bahwa saya saat ini belum bisa menyampaikan hal tersebut karena saya masih tidak kuat dengan dampaknya pada diri saya, misalnya seperti itu, dia boleh banget menyatakan seperti itu. Jelaskan bahwa informasinya yang dia berikan itu bisa semakin membantu proses, jamin kerahasiaan, dan
fungsi dan bertanya menunda atau menghentikan proses. Batasan layanan juga memang perlu kita jelaskan dan jelaskan proses rujukan apabila lembaga tidak dapat memberikan layanan yang dibutuhkan. Dan pastikan pengungsinya telah paham alur proses dan tujuan pendalaman informasi dan minta tanda tangan persetujuan. Nah, ini dengan 13 langkah ini artinya penyiapan untuk proses pendalaman itu memang sangat perlu betul-betul dikondisikan gitu ya, sehingga pengungsi merasa nyaman. Ini bisa dilakukan juga kepada siapapun ya selain pengungsi ya, tapi sebaiknya proses ini memang diberikan supaya lawan bicara kita aman, merasa nyaman, dan dia mau terlibat dalam proses penggalian informasi lebih lanjut. Seperti itu. Nah, ketika saat pendalaman, hindari melakukan pendalaman yang memasukkan penilaian pribadi dan sikap interrogatif, ciptakan kedekatan secara personal namun profesional, pertanyaan terbuka lebih banyak, terapkan prinsip mendengar aktif dan catat poin-poin penting, konfirmasi kembali beberapa pertanyaan, pernyataan yang krusial yang didapat dari korban, dan validasi hasil catatan petugas secara berkala jika memang perlu pendalaman lebih lanjut. Nah, ini informasi-informasi yang mungkin perlu didalami terkait konseling itu tadi ya, terkait dengan pemulihannya. Jadi sejauh mana mereka paham situasi dan kondisinya, kebutuhan khususnya, misalnya ada kondisi psikologis khusus, misalnya saya ini udah beberapa minggu ini saya kesulitan untuk tidur, misalnya kayak gitu, itu yang kita perlu dalami. Bisa diceritakan maksudnya sulit untuk tidur tuh kayak gimana gitu ya. Iya, saya baru bisa tidur tuh sekitar jam 1 malam, sudah gitu saya sering kebangun, misalnya hal-hal yang kayak gitu. Lalu kemudian kondisi fisik, kalau memang ada keluhan fisik, dan support system. Jadi siapa yang selama ini bisa support dia. Lalu kemudian kita bisa mendalami apa yang sudah dilakukan dan dapat dilakukan oleh si klien kita tersebut ya. Sejauh mana pemahamannya sama layanan dan kebutuhan dan harapannya dia, termasuk kita mendalami isu keselamatan dan risiko jika memang hal tersebut menjadi concern. Contohnya adalah ketika dia mengalami kekerasan dari suaminya misalnya, sementara mereka di sini hanya sekeluarga inti itu saja dan dia nggak punya support system yang lain. Berarti kita harus membicarakan soal isu keselamatan dan risiko ini kepada klien tersebut. Lalu kemudian dalam proses pendalaman ini, ketika kita menutup prosesnya, konfirmasi informasi yang dirangkum oleh petugas, lalu jelaskan langkah lanjutan yang akan diambil oleh pendamping, dan sampaikan temuan awal yang disimpulkan oleh pendamping. Jangan lupa untuk apresiasi dan tekankan kembali bahwa informasi yang tadi sudah didalami itu sifatnya rahasia dan memang itu tercatat dalam dokumen kerjanya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu teman-teman terkait dengan pendalaman. Oke, kita diskusi dulu, habis itu kita langsung praktek kali ya. Biar makin biar latihannya biar makin meresap. Tadi sudah ada pertanyaan, gimana kalau kliennya itu malah bungkam gitu ya? Tadi dari ibu siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Ibu Nadiro. Ibu Nadiro. Kalau kliennya nggak mau bicara itu gimana gitu ya? Nah, untuk klien nggak mau bicara, memang artinya PR-nya kita adalah di langkah pertama dalam konseling, Ibu. Langkah pertama dalam konseling itu kan ya, membangun relasi dengan lawan bicara kita. Oleh karena itu jadi kunci penting tuh. Jadi kunci penting supaya klien mau terbuka dengan kita. Bahasa tubuh kita, cara kita memperkenalkan diri, itu menjadi kunci awal agar klien mau berkomunikasi dengan kita. Kalaupun seandainya klien memang di tahap awal masih tertutup, itu wajar-wajar saja, Bu, apalagi dengan pengalaman klien yang mungkin banyak sekali peristiwa traumatik yang pernah dialami oleh klien ya. Jadi dia mungkin masih sangat khawatir, sangat takut. Tadi saya juga sempat bahas sebetulnya di sebelum kita tutup ya sesi yang pertama ya, pada klien yang memang tidak banyak bicara, mungkin kita perlu pendekatan yang berbeda. Kalau pada anak kita bisa menggunakan pendekatan bermain, pada orang dewasa kita bisa menggunakan cara yang lain. Kita cari cara mana yang paling nyaman buat dia. Apakah dia lebih mudah dengan menulis atau dengan membuat gambar misalnya, atau dia lebih suka dengan yang seperti apa, kita bisa tanyakan kepada kliennya. Bisa jadi juga ketika di awal tidak mau cerita, memang situasinya masih terlalu berat, gitu, masih terlalu berat untuk kliennya untuk menyampaikan kepada kita. Intinya adalah
Kalau klien itu tidak mau bicara, yang penting kita mudah diakses oleh mereka. Kita bisa aja melakukan ini ya, memberikan tanggapan reflektif dengan menyatakan bahwa ibu mungkin saat ini masih berat buat ibu untuk cerita. Jika nanti ibu merasa lebih siap untuk cerita, ibu bisa menghubungi saya di nomor berapa, atau ibu bisa datang ke tempat saya di PDOTP 2A Kabupaten Tangerang, lokasinya di jalan ini Bu, gitu ya. Ini nomor telepon kami, nomor hotline kami Bu, hotline kami 24 jam, misalnya seperti itu. Dengan begitu klien akan tahu nih gimana mengakses kita, dan itu yang jauh lebih penting bahwa kita itu mudah diakses oleh dia, seperti itu. Gitu Ibu Nadiro ya, Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. sama-sama. Oke, ada lagi yang lain terkait teknik-teknik ini? Kan Assalamualaikum. Ibu Resti? Ya, jadi kita pernah menerima katakan itu korban. Dia sudah korban anaknya ya, korban pelecehan ke kami. Setelah itu nggak lama dia cari lembaga LBH di daerah itu juga. Kemudian juga hubungin wartawan, kemudian juga hubungin LPKS, semua dia hubungin. Nah, akhirnya waktu saat kita pendampingin di kepolisian untuk diwawancara di berita acara itu, kebingungan Pak polisinya gitu. Ini yang mana yang kita yang saya mau dampingin dari PPA sih berharap kita gitu. Tapi terlalu banyak itu yang banyak hadir itu. Itu bagaimana kita mensikapinya? Karena dia merasa membutuhkan seluruhnya dibutuhkan menurut si ibu korban. Itu saja. Terima kasih. Oh iya. Jadi akan sangat mungkin itu korban didampingi oleh banyak pihak ya Bu ya. Iya. Yang paling penting berarti di antara lembaga yang melakukan pendampingan tersebut yang melakukan case conference Bu. Melakukan gelar. Jadi menentukan peran masing-masing lembaga itu apa. Mungkin ya Bu ya, karena saya juga nggak paham kasusnya secara utuh, mungkin ibunya ini merasa dia kurang dukungan selama ini, ibu klien, sehingga dia merasa, aduh, mesti banyak orang yang mengetahui kasus saya gitu ya, sehingga kita sebagai lembaga pendamping lah yang harus melakukan kayak semacam case conference, konferensi kasus ya. Ya, kita yang melakukan konferensi kasus di antara lembaga layanan, kita yang membagi peran kita masing-masing. Seperti itu, Bu. Mungkin kalau pihak ini perannya dia adalah di bagian ini, saya di bagian apanya, ini di bagian apanya, dan ini di bagian apa. Dan jangan lupa setelah itu kita tanyakan kepada klien itu sebenarnya kebutuhannya dia tuh apa sih gitu ya. Kebutuhan utamanya dia gitu ya. Apa sih yang paling utama gitu, paling urgent. Kalau dia masih bingung, ibunya masih bingung, artinya dia kebutuhan awalnya adalah untuk penanganan psikologis terlebih dahulu, agar dia bisa memprioritaskan mana sih yang dia langkah-langkah didahulukan, dan pilihan-pilihan layanan mana dulu yang memang dia perlukan. Nah, setelah itu nanti baru kita sesama lembaga bisa melakukan proses konferensi kasus tadi gitu ya, untuk pembagian peran tadi. Lebih ke arah situ Bu, karena memang kalau pada korban terutama ya, ketika kekerasannya sudah lama terjadi atau ini dihadapi oleh orang terdekatnya korban, biasanya dia akan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah itu, jadi dia menghimpun banyak sekali, mungkin juga dia belum paham strateginya, sehingga dia mengundang wartawan di awal muka, sementara ketika ada wartawan di awal muka itu, di awal penanganan, itu bisa jadi juga berisiko gitu buat dia, seperti itu Bu. Ya. Itu Bu, jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Karena sampai saat ini berjalan. Jadi kadang-kadang, maaf ya, lari kan nanti ke lawyer, ya lembaga. Nanti kadang-kadang mungkin karena mungkin lawyer sibuk, akhirnya lari lagi ke kami. Padahal udah hampir setahun. Sebenarnya kalau kita tanganin tahapan, mungkin insya Allah lebih cepat. Karena itu masalah anaknya di pelecehan anak disabilitas Kota Bekasi. Terima kasih. Ya. Berarti dia punya lawyer tapi juga mengakses layanan DP3A ya Bu? Ya, berarti untuk layanan hukum yang di DP3A-nya jadinya tidak dijalankan dulu karena dia punya lawyer di luar. Mungkin layanan DP3A yang lain yang bisa diakses, seperti layanan psikologinya mungkin, atau layanan pendampingan korbannya mungkin, itu yang mungkin bisa diakses. Jadi berbagi peran. Sama seperti kami di PDOTP 2A,
dengan LBH Apik kan kami juga bekerja sama juga gitu ya. Kalau memang itu kliennya LBH Apik, berarti di P2TP2A DKI klien tersebut tidak diberikan layanan hukum lagi gitu karena sudah ada kuasa di luar di sana gitu ya. Jadi nanti kan nggak mungkin ibaratnya jeruk makan jeruk gitu ya. Kalau ada dua layanan yang sama gitu kan seperti itu, dan kita kan nggak mau ada dibanding-bandingkan layanan ya Bu ya. Jadi sesama apa namanya petugas juga kita harus saling support satu sama lain untuk itu. Nah, ada lagi kah yang ingin berdiskusi? Terima kasih Bu Resti untuk sharing kasusnya ya Bu ya. Terima kasih. Yang lainnya? Terima kasih kembali. Yang lainnya adakah? Kalau tidak ada, nah boleh saya dibantu untuk memasukkan teman-teman nanti ke dalam 4 kelompok. Jadi gini teman-teman, kita akan latihan konseling dalam kelompok. Teman-teman akan dibagi dalam 4 kelompok. Nanti kalau kelompok 1 akan membahas kasus 1. Tadi saya kasusnya sudah saya kasih ke Kak Grace. Sekarang bukan Gracia Poli lagi, tapi jadi Kak Gracia Renata tentunya. Balik lagi, jadi project officer lagi gitu ya, bukan jadi pemain bulu tangkis lagi. Jadi akan dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok akan diberikan 1 kasus. Teman-teman silakan 30 menit pertama dipakai untuk menyusun skenario-nya gitu ya. Skenario-nya sih sudah ada, cuma nanti tinggal ngeflow menunjuk siapa yang jadi konselornya, siapa yang jadi petugasnya, siapa yang akan menjadi apa namanya kliennya, terus apakah ceritanya pura-puranya ada penerjemah di sana, yang kayak gitu-gitu ya. Silakan itu didiskusikan dalam kelompok. Nanti kita mulainya dari mana nih? Nanti pakai kayak gimana dulu gitu ya, seperti itu ya. 30 menit pertama dibuat seperti itu, terus nanti tolong dibalikan lagi ke main room, Kak Gras. Habis itu balik lagi ke kelompok di board, breakout room untuk rekan-rekan praktekkan. Seperti itu. Jadi ketika masuk breakout room sudah dalam mode yang kedua ya, breakout room yang kedua sudah dalam mode mereka latihan konseling. Nanti saya akan keliling masuk ke masing-masing breakout room untuk melihat prosesnya seperti itu. Dan dalam proses itu teman-teman yang tidak berperan sebagai petugas utama itu akan menjadi menjadi observer. Yang diobservasi adalah dari proses yang berjalan ya, apa sih permasalahan yang dicatat ya, apa sih permasalahan yang dialami oleh kliennya, lalu kemudian amati dari petugasnya. Sebetulnya saya ada catatannya, saya share dulu ya, mungkin biar tidak bingung, jadi teman-teman juga bisa screenshot. Nah, file dan screenshotnya udah aku share di WhatsApp grup juga ya teman-teman. Iya. Nah, amati langkah konselingnya. Jadi jangan khawatir, aduh nanti kalau salah bagaimana, ya nggak apa-apa, kan kita lagi latihan gitu ya. Aduh nanti aku ngomongnya benar atau salah nih, misalnya kayak gitu. Nanti ngasih solusinya benar atau salah. Kita nggak ngomongin itu ya, kita lebih ke langkah-langkah, dan jangan lupa kan dalam proses konseling kita nggak ngasih solusi gitu kan ya teman-teman ya. Amati langkah konselingnya. Langkah konseling mulai dari yang pertama, mulai dari membina hubungan, menggali permasalahan dan informasi, lalu kemudian menggali upaya pemecahan masalah, fasilitasi pengambilan keputusan, sampai dengan yang terakhir terminasi proses aja, bukan terminasi kasus gitu ya. Amati langkah-langkahnya, apakah langkah-langkah tersebut ada yang terlewat atau tidak gitu. Lalu kemudian amati keterampilan yang digunakan. Lebih banyak keterampilan mana yang digunakan? Teknik mendengarkah, meresponkah, mendalami, dan coba praktekkan teknik stabilisasi yang sudah kemarin diajarkan oleh kemarin disampaikan oleh Kak Nori gitu ya, sekalian dipraktekkan. Lalu yang terakhir, catat apa yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki. Gitu. Jangan khawatir, yang kita nilai adalah bukan seorangnya. Misalnya kalau saya yang jadi petugasnya, bukan Fitria yang dinilai, bukan Lia yang dinilai, tapi konselor saat itu yang bertugas atau petugas yang saat itu bertugas. Seperti itu ya rekan-rekan ya.
Jadi nanti kita sampaikan aja bahwa petugasnya tadi prosesnya yang sudah baik adalah ini, yang masih perlu dikembangkan adalah lebih banyak menggunakan keterampilan teknik mendengar, lebih banyak menggunakan keterampilan respon, misalnya kayak gitu-gitu. Begitu kan teman-teman, apakah sudah dipahami? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita akan masuk ke breakout room selama 30 menit dulu untuk memastikan proses diskusinya. 30 menit kebanyakan nggak ya Kak Susi ya? Dan Kak Sydney selaku timekeeper kira-kira dengan waktu kita yang terbatas, kalau 30 menit kebanyakan, saya korting jadi 20 menit cukup ya? Kalau cuma membagi peran dan segala mendiskusikannya, mungkin bisa sampai 20 menit aja kali ya. 20 menit ya? Oke, boleh 20 menit teman-teman. Jadi teman-teman silakan diskusikan selama 20 menit, nanti kita akan gabung kembali di main room persis jam 2:30. Habis itu saya hanya memastikan ngecek semuanya sudah ada pembagian peran, nanti kita balik lagi ke breakout room untuk kelompok yang yang sama seperti sebelumnya. Begitu. Jangan lupa menerima undangan dari Kak Gracia ya untuk masuk ke breakout room. Oke, udah bisa aku masukin ke breakout room? Sudah bisa. Oke. Teman-teman silakan diterima ya undangannya. Aku dibikin bisa pindah-pindah ya, Kak? Oke. Kalian udah co-host, jadi udah boleh pindah-pindah. Pak Deden ya juga ya tadi ya? Jadi petugas juga ya? Saya juga ya boleh di spotlight Kak Grace, teman-teman kita. Sekali-sekali dong yang di spotlight adalah teman-teman ya nggak? Iya. Bu Sugi, silakan Bu Sugi sharingnya, kami tunggu. Kebetulan kan tadi saya jadi konselornya ya ceritanya. Iya. Ceritanya si klien datang kan ke konselor. Jadi sebenarnya dia nggak mau gitu. Jadinya memang si anak ini sedikit masih jutek gitu dan kaget gitu, ngapain dibawa ke sini, mau diapain gitu. Ketika saya jadi tadi hanya mengawali dengan kesehariannya dia, ngobrol-ngobrol ringan aja gitu. Terus kan ketika dikorek lebih dalam untuk supaya dia cerita tentang masa lalunya tuh masih belum terbuka gitu. Jadi tadi tuh untuk menjadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya gitu, karena anaknya memang sudah ngerasa nggak nyaman, pingin pulang gitu. Oke. Iya, terima kasih Bu Sugi. Nah, Bu Sugi ini dapat anak remaja ya, yang memang dia tuh nggak kepengen ketemu konser. Salah saya apa gitu, jadi benar-benar challenging gitu ya. Oke, yang lainnya silahkan, masih ada 2 lagi yang belum. Pak Deden tadi jadi petugas ya Pak Deden? Iya Ibu Fitria. Ya, silakan Pak Deden. Baik, tadi saya petugas di sini sebagai staf pendamping kasus, bukan konselor psikologi. Jadi di sini saya bertindak sebagai staf pendamping kasus yang menerima pengaduan rujukan dari imigrasi terkait ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Ibu B. Dan Ibu B ini ingin pulang ke Syria namun ditahan oleh imigrasi Indonesia. Nah, di perairan Indonesia. Tadi sih saya hanya menyampaikan kebutuhannya apa, karena Ibu B ini masih bingung untuk mengambil keputusan, baik itu mempidanakan si suaminya ataupun ingin mediasi untuk menjalin lagi hubungan rumah tangga. Jadi tadi saya arahkan Ibu B ini untuk sementara di konseling psikologi. Oh, oke, karena Bapak pengaduan awal ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Terus tadi gimana nih penghayatannya seperti apa nih ketika melakukan penanganan awal? Ya. Ada teknik yang sempat dipakai nggak? Ya seperti yang sering di kantor dipakai aja seperti itu. Menjelaskan dulu kronologi dari korban atau dari klien dan kita memberikan pilihan. Keinginan klien ini apa, goalsnya ini seperti apa untuk kasus ini. Ya, tapi kayak gitu ya? Iya, Ibu Fitria. Ya, terima kasih Pak Deden. Sama-sama. Ya, pengamat kelompok 1, silakan pengamat kelompok 1 siapa yang melakukan pengamatan untuk kelompok 1 bisa on cam dan bisa menyampaikan hasil pengamatannya.
apa langkah yang sudah dilakukan, apa teknik yang dilakukan, dan lalu apa apa ya hal-hal yang masih perlu dikuatkan dari prosesnya. Silakan. Iya, Ya. terima kasih. Saya sebagai salah satu pengamat di kelompok 1 ada beberapa hal sih yang saya coba lihat tadi, amati. Yang pertama tadi yang sudah dilakukan oleh konselornya itu sudah cukup baik ya di tahap pembuka. Jadi proses konseling yang dilakukan itu sepertinya ini sudah pertemuan kesekian gitu. Jadi si konselornya mencoba untuk mengingatkan tentang aturan-aturan apa yang sebaiknya dilakukan gitu dalam proses konseling, termasuk juga mengingatkan tentang prinsip kerahasiaan. Itu sudah baik sekali itu yang dilakukan oleh konselornya. Kemudian juga teknik parafrase yang dilakukan oleh si konselornya pun juga cukup baik. Jadi ketika si kliennya si A itu mencoba untuk menceritakan panjang lebar tentang kronologis perjalanan kenapa bisa sampai di Indonesia, kemudian ada peristiwa yang terjadi, sudah cukup baik itu direspon oleh si konselornya gitu dengan kalimat yang sederhana gitu, kalimat yang singkat. Namun ketika pada saat masuk sesi konseling yaitu konselornya nih sepertinya perlu belajar lagi dan berlatih lagi agar kalimat dan kata-kata pada saat mengajukan pertanyaan itu bisa lebih mudah dipahami. Tadi juga Mas Angganya juga udah cukup ini ya Mas Angga ya. Konselor bukan Mas Angga. Oh iya konselornya ya. Konselor ya, satu gini konselor tadi kayak Kak Grace ini Gracia Poli. Harus total ya. Iya sudah cukup paham nih ya bahwa memang masih perlu berlatih lagi gitu. Kemudian di akhir sesi juga sudah sangat baik. Jadi konselornya juga tetap menutup sesi konseling ya dengan menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh si kliennya gitu. Ya, jadi ada tahap pembuka, kemudian juga tengahan tekniknya juga sudah dilakukan dan ditutup dengan sangat baik. Itu aja mungkin dari saya. Iya, tinggal teknik bertanyanya yang perlu ini ya. Memang benar. Kalau konseling itu kebanyakan teknik. Jadi semakin sering lakukan akan semakin kita lebih luas ya teman-teman ya. Dan jangan khawatir gitu misalnya kita buka ruang pada klien, sangat penting teman-teman. Ketika melakukan proses pendampingan, teman-teman tanya, Ibu, kalau memang ada dari saya yang menurut Ibu agak membuat Ibu nggak serak, tolong sampaikan ke saya. Itu beri ruang seperti itu. Saya juga selalu mengatakan seperti itu pada klien. Kalau memang prosesnya, biasanya saya nanyanya begini, dari proses kita hari ini, mana yang Ibu anggap itu paling paling efek gitu ya, atau paling berasa lah buat Ibu, dan mana yang menurut Ibu, kayaknya saya ini nggak bisa nih yang kayak begini. Apalagi kalau kita mengajarkan coping ya, mengajarkan coping positif gitu, misalnya ngajak dia nulis jurnal atau ngajak dia melukis, seperti kasus di kelompok 4 itu kan nanti gitu ya. Nah kalau Ibu nyamannya yang mana gitu lagi yang lain. Proses itu selalu ada dalam proses konseling. Jadi enggak ketika nanti ke depan mau mengajukan pertanyaan, lebih bisa dibilang nanti kalau ada pertanyaan yang bikin nggak nyaman kasih tahu aja ke saya Bu, nanti saya akan coba mengubahnya. Nah itu penting banget gitu. Oke, terima kasih kelompok 1. Ini kita lebih waktu 9 menit, kita masih ada 3 kelompok lagi. Kak Sydney, kita gimana Kak Sydney? Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Nah, kelompok 2 silahkan untuk hasil reviewnya dari observer. Silahkan kelompok 2. Terima kasih Mbak Lia. Iya. Kalau untuk di kelompok 2, saya lihat sih di konselornya udah cukup baik ya. Pertama itu memperkenalkan diri, terus memperkenalkan lembaga, terus juga sempat memberikan informasi tentang fungsi-fungsi dari lembaganya kayak gitu. Terus menanyakan harapan dari si klien gitu, menanyakan keadaan anggota lainnya yang terkait dengan kasus Ibu B gitu. Namun yang masih harus harus dikembangkan lagi kayak ini tadi konselornya langsung menanyakan kronologi kejadian, padahal kan bisa si konselor untuk menanyakan perasaannya si klien gitu ya. Sempat tadi soalnya kan kalau dilihat kan tadi klien sempat nunduk gitu ya, sempat kayak lirik kanan kiri gitu, mungkin bisa
tanyakan apakah ibu merasa cemas atau merasa tidak nyaman. Jadi bisa lebih komunikasi, bisa lebih apa ya, lebih ngalir gitu ya Mbak ya, gitu. Terus tadi juga yang masih kurang bisa memvalidasi emosi si klien gitu. Nah, iya, masih Jadi perlu latihan untuk validasi emosi ya. ya. Terus sempat tadi ketika klien menyatakan dia bakal ingin bercerai, terus tersirat dari apa ya, gesturnya konselor kayak tertawa, sedangkan kalau misalnya kliennya peka gitu kayak ngerasa oh emang salah ya pilihan saya gitu loh Bu. Gitu sih Mbak yang aku lihat yang masih Iya. harus Soal kontrol gestur ya. diperbaiki, kontrol gesturnya. Terus sama kurang bisa apa ya, masih perlu dikembangkan lagi untuk mengapresiasi klien bahwa terima kasih ya udah bisa cerita, padahal kan itu kan perkaranya sulit ya buat si klien karena dapat KDRT dari awal pernikahan sampai akhirnya dia tiba di Indonesia juga masih mendapatkan hal yang serupa gitu Mbak. Oke. Itu aja sih sekian dari aku. Ya, ya. Ya itu proses sering-sering melakukan penanganan atau menggunakan teknik-teknik yang tadi ya. Jadi memang untuk proses validasi emosi itu sering kerap kali kita memang apalagi itu culture-nya orang Indonesia yang memang kita terbiasa mungkin tidak mengedepankan ekspresi emosi ya teman-teman, itu mungkin agak sulit. Nah sehingga memang ketika kita bisa membantu klien untuk memvalidasi emosi, misalnya seperti ini, saya memahami kalau ibu cemas, yang kayak gitu-gitu itu akan membuat si kliennya tuh merasa oh iya saya diterima nih seperti itu. Oke. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silahkan jadi observernya. Timnya Bu Resti. Ini dia Kak Said. Silakan Kak Said, bisa dinyalakan ininya apa mikrofonnya? Tadi sebenarnya bukan saya sih. Oh, sebetulnya bukan Anda. Ditembak langsung ya oleh teman-temannya. Iya. Bu Resti itu tadi sama siapa ya? Aku lupa namanya. Enggak, ini aja pengamatan dari Kak Said selama proses tadi. Oke. Jadi kalau pengamatan dari simulasi role play ya yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok 3 tadi sebenarnya udah cukup efektif ya. Mungkin ada perbedaan pandangan atau perspektif aja ya, atau mungkin kurangnya jam terbang dan sebagainya, sehingga ada beberapa yang tadi saya lihat itu memang agak sedikit paksaan dari yang menerima pengaduan itu pendamping ya, dari pendamping itu tapi sebenarnya kalau awalnya sudah cukup bagus sih tadi, cuman harusnya kan memang kita melakukan upaya informasi dasar ya, itu informasi dasar hukum atau informasi dasar dia sebagai manusia gitu kan, di mana haknya itu tidak boleh dilanggar dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, nanti ada kalau ketika dia memang bercerita terkait dengan pengalaman yang buruk gitu kan, memang mengarahkan bagusnya melakukan upaya kayak gini gitu kan, dengan alasan nanti kalau misalkan kayak gini akan berdampak seperti ini dan sebagainya. Itu kan hanya informasi di awal saja sebenarnya. Kita juga nggak bisa memaksakan kehendak seseorang untuk mengikuti apa yang kita anggap itu baik, tapi kan belum tentu juga buat korban itu yang menurut kita baik itu menurut dia juga baik gitu kan. Ya hanya informasi di awal. Kurang seperti Jadi di penguatannya di soal psikoedukasinya ya, edukasi yang memang ditambahkan dalam proses konselingnya ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Said. Yang terakhir, kelompok terakhir, silakan timnya Bu Sugi. Siapa yang akan review? Halo, apakah bisa terdengar? Suaranya agak kecil, ini Ibu Siti ya? Iya, kok kecil ya? Nggak tahu. Agak kecil Bu Siti. Iya, kecil.
Ya, silakan Ibu Siti. Halo. Ya, Ibu, suaranya kecil sekali. Sebentar. Sangat kecil, Bu. Ya, coba Bu, biar nanti saya perbesar aja volume di saya. Tes. Halo. Kalau di sini juga kecil sih. Aduh. Iya, kecil sekali, Bu. Saya udah mentok 100 rupanya. Halo. Nah, ini lebih jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan Ibu Siti. Oke, terima kasih. Ya, ini memang saya berpikir bahwa untuk mereka-mereka yang sepertinya belum pernah menangani pengungsi, kesulitannya jadi double-double, Iya. gitu. Karena interviewingnya termasuk interview yang gambarannya itu sulit gitu ya, sulit untuk diajak berkomunikasi. Namun tadi sudah diperankan dengan baik oleh Kak Sydney dan juga Bu Suki ya, Bu Suki Hartini. Bu Suki sudah mengawali dengan perkenalan, terus kemudian juga berusaha untuk membuat interviewingnya itu dekat dengan menanyakan hobi, terus kemudian bagaimana perasaannya saat di clubbing kayak gitu, bercerita seperti itu. Namun sepertinya agak sulit ya untuk masuk ke traumanya di apa yang terjadi di negara asal yang membuat si interviewee ini kehilangan ibunya gitu ya. Terus kemudian jadi nggak sampai ke marah apa itu baru pertama mungkin ya agak sulit untuk masuk ke langsung trauma yang dalam gitu kan gitu. Ya. Nah, tapi mungkin bisa next time kali bisa dicoba untuk supaya si interview ini lebih akrab adalah dengan menanyakan dari negara mana dia berasal, terus kemudian menceritakan pengalamannya di sana atau keingintahuan kita tentang negaranya tersebut, apa yang Iya. disuka, apa yang dirindukan, apa yang hilang ketika di sini kayak gitu supaya mungkin lebih dekat lagi. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Tadi ini yang sangat baik sekali ya, maksudnya catatan yang sangat baik sekali karena memang tadi saya masuk ke beberapa proses juga memang soal perkenalan awal itu adalah soal yang sangat krusial teman-teman. Dan ini sangat penting sekali kita bisa bisa masuk lewat situ ya. Jadi memang percakapan ringan itu tidak semudah itu gitu pada saat pelaksanaannya. Jadi kita memang perlu strategi yang sangat banyak. Tadi disampaikan dengan sangat baik oleh Ibu Siti, kita mulai dari ceritain dong soal negara kamu seperti apa sih? Terus kalau di Indonesia kamu adaptasinya kayak gimana, kendalanya gimana? Jadi nggak langsung masuk kepada permasalahannya. Itu yang menjadi yang utama. Lalu yang kemudian, kalau yang saya perhatikan juga tadi adalah hindari untuk overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu maksudnya seperti apa? Oh, ini kan sama-sama negara muslim, mungkin aturannya sama. Oh, belum tentu. Nanti teman-teman IOM mungkin bisa ikut sharing ya di sini ya betapa negara-negara muslim itu misalnya di satu wilayah tergantung alirannya, di alirannya apa sih, Aka atau Sunika, dan itu nanti bisa jadi masalah kalau kita misalnya salah-salah gitu ya. Jadi kita perlu paham betul tuh kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu atau kekhasan karakteristik yang seperti itu. Atau misalnya yang kita perlu cek lagi juga ketika kita berupaya untuk mempersuasi klien, persuasinya itu memang harus dilakukan dengan halus. Misalnya kalau tidak mau berbicara, oke, mungkin saat ini belum siap ya. Oke, nah selama ini aktivitasmu apa? Langsung aja pindah dengan pertanyaan yang seperti itu. Hindari mengatakan misalnya kalau nggak diceritain nanti masalahnya nggak selesai dong. Hindari yang seperti itu karena itu pesannya meskipun nadanya lembut tapi akan terkesan pushy. Kita jadi kayak memaksa klien untuk cerita. Jadi kita langsung bahas ke aktivitas yang lain sehingga memang kalau untuk penanganan pengungsi
penjalinan raport atau hubungan yang di awal tuh sangat penting banget, menganggarkan waktu yang memadai untuk itu, diawali dengan percakapan yang ringan, kecuali memang dari awal kayak semacamnya kayak misalnya pengungsi perempuan dewasa gitu ya, ketika dia mengalami KDRT dari suaminya, mungkin dia bisa langsung cerita, terutama ketika melihat kita sesama perempuan tugasnya, bisa langsung cerita. Tapi kalau bisa juga dia reluctant juga untuk cerita dan membutuhkan support dari mungkin orang lain gitu untuk membantu dia bercerita. Itu sangat mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak pernah tahu nanti situasinya akan seperti apa, jadi perlu bersiap dengan membekalkan diri dengan berbagai macam keterampilan ketika melakukan proses penanganan awal PPP maupun untuk proses konseling. Itu perlu banyak sekali kita pengembangan skill-skillnya, dan jangan lupa untuk fleksibel. Nah, itu juga jadi penting banget ketika ini agak mentok, kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Lalu kemudian tadi yang juga saya perhatikan adalah soal bagaimana prosesnya tuh seringkali memang juga karena waktu kita mepet ya, jadi baru perkenalan langsung melompat ke proses pemberian informasi, proses pemberian informasi itu terkait pemecahan masalah dan langsung loncat ke situ, yang artinya kita skip banyak hal tuh, karena kita kan baru berdasarkan skenario, kita belum tahu nih apakah yang disampaikan dalam skenario atau rujukan yang disampaikan melalui surat rujukan itu seperti itu keadaannya atau tidak. Lalu kemudian juga kita perlu dalami lagi kasusnya. Memang base-nya semua adalah pengungsi, tapi kita tidak perlu menggali kronologis kenapa dia mengungsi dan bagaimana prosesnya, saat itu dia hadir untuk masalah apa. Seperti misalnya ada yang datang untuk hadir karena masalah KDRT, fokusnya di situnya saja. Ada yang hadir karena masalah anak ini sering ikut clubbing, menyelinap keluar, fokusnya di situ saja. Fokusnya ke masalah clubbingnya itu saja, gitu ya. Kita menggali ke trauma, kita menduga ada trauma ketika ibunya meninggal itu karena dari skenario kan, gitu. Jadi kita jadi langsung tertuju ke sana, terfokus ke sana, tapi tidak melihat sebetulnya datang itu dengan keluhan apa. Ada juga yang keluhannya adalah suaminya berubah, anaknya berubah, lalu dia pengen agar suami dan anaknya kembali seperti sedia kala. Artinya kan kita perlu informasikan kepada mereka keterbatasannya. Kalau kita hanya konselingin ibu, kita nggak bisa merubah suami maupun anak. Jadi memang kalau mau ada perubahan dari perilaku suami atau anak, kita harus ketemu nih dengan mereka. Nah, itu kan juga kita perlu informasikan. Nah, itu catatan-catatan mendasar yang penting yang ingin saya sampaikan. Sama terakhir tadi juga ketika untuk kasus KDRT kita terburu-buru menyediakan layanan mediasi, juga bisa jadi sangat berbahaya, terutama ketika perempuan itu di sini tidak memiliki siapa-siapa gitu selain suaminya sendiri, posisi tawar dia akan sangat rendah. Jadi ketika terburu-buru masuk layanan mediasi, saya khawatir itu posisinya menjadi tidak menguntungkan bagi perempuan korban itu sendiri. Jadi memang penguatannya lebih banyak untuk penguatan korban itu dulu, membuat dia menjadi lebih empower terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pertimbangkan untuk upaya penyelesaian masalah bersama dengan pihak suaminya. Dan untuk pendekatan pada pihak suami, kita bisa menggunakan pendekatan dari champion-champion yang ada mungkin di kalangan para pengungsi itu sendiri, yang mungkin bisa kita bikin program bersama atau kegiatan bersama, di mana kita memberikan edukasi-edukasi terkait dengan isu-isu kekerasan. Dari saya mungkin segitu dulu. Masih punya waktu kah untuk diskusi lebih lanjut nih, kayaknya kayak kentang ya, kena tanggung. masih banyak yang harus disampaikan. Tapi semoga feel-nya udah dapat ya teman-teman. Jadi untuk proses konseling memang nggak semudah itu. Ya, Karina dari Resen, silakan Karina. Ya, mau nanya, apakah ketika ketika ngobrol dengan para penyintas gitu, keputusan untuk diajak konseling saat itu juga atau sebenarnya ada proses lagi sih? Tergantung, tadi kan ada beberapa hal yang memang indikasinya serius ya Kak, Karina ya. Kalau indikasinya serius itu sudah ada pada klien, itu kita bisa langsung mempropos bahwa kami khawatir dengan kondisi ibu karena
saya lihat ibu beberapa kali membenturkan kepala ke dinding. Itu kerap kali terjadi pada teman-teman pengungsi ya. Mereka melakukan aksi yang tindakan menunjukkan kefrustrasian mereka atau ekspresi mereka dengan cara yang memang ekstrim. Menjahit mulut, membantingkan kepala, berguling-guling di kantor P2TP2 juga. Histeris guling-guling itu juga pernah ada. Nah, kita bisa sampaikan bahwa kami prihatin gitu ya, atau kami sangat khawatir nih dengan ibu atau dengan bapak. Kami menyarankan bapak untuk berbicara dengan petugas kami gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita sampaikan seperti itu ya. Namun kalau kondisinya adalah dia memang nggak paham konseling itu apa, itu bisa diedukasi terlebih dahulu, Karina. Karena memang di Indonesia sendiri saja perspektif mengenai konseling itu kan, iya maksudnya kan buat orang gila kali, kayak gitu-gitu ya, masih kayak gitu ya. Dan saya tuh buat pengungsi juga itu jadi sangat mengkhawatirkan buat mereka. Kalau saya konseling nanti resettlement saya bisa gagal nggak ya gitu. Ini nggak di catatan saya nggak kalau saya nanti pindah ke negara lain. Nah itu yang perlu kita beri edukasi dulu, beri penguatan dulu bahwa ini bentuk layanan. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak dan keluarga juga menjadi lebih bisa mengelola diri gitu. Karena kalau emosinya terus meledak-ledak, kami khawatir nih Pak, dan di Indonesia kan juga ada aturan hukumnya. Kadang-kadang mereka nggak paham tuh, karena di negaranya nggak ada undang-undang PKDRT, disangkanya boleh aja mukul istrinya. Sementara kalau di kita kan ada undang-undang PKDRT. Nah yang kayak gitu. Atau pada ada kasus pengungsi, kebetulan korbannya teman saya sendiri, jadi bokongnya dicolek gitu ya. Ya dia nggak tahu bahwa itu tuh melanggar gitu ya di Indonesia ya, sehingga hal-hal seperti itu perlu diedukasi juga. Nah, ketika jadi nanti teman-teman melakukan pendampingan pada pengungsi, edukasi-edukasi mengenai hukum yang ada di Indonesia, aturan yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia, itu menjadi sangat penting untuk disampaikan juga untuk dalam kegiatan kelompok ya, sehingga mereka bisa lebih beradaptasi dengan situasi di Indonesia. Untuk yang masih baru, kalau untuk yang sudah lama mungkin mereka sudah terinformasi, tapi kita tanyakan dulu, jangan berasumsi. Itu Karina. Terima kasih. Kak Gracia, saya kembalikan ke Kak Gracia. Apakah kita ada sesi tanya jawab lagi atau sudah langsung ke penutupan? Tias yang moderator. Oh, diganti. Moderator. Apakah Kak Tias? Oh, sorry. Oke. Iya. Sudah mulai makin nggak konsen, makin sore. Makin sore. Puasa disalahin kata Allah gitu ya. Puasa disalahin. Iya. Ini tinggal 2 menit lagi. Bagaimana Tias? Oh iya, kayaknya kalau untuk sesi tanya jawab sama Mbak Lia di close aja, karena bisa japri langsung ke Mbak Lia, nanti kontaknya bisa tanya ke aku atau Grace untuk tanya lebih jauh lagi. Siapa tahu kan lembaga Bapak Ibu ingin mengundang Mbak Lia langsung atau ada sesi khusus gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan khusus sih tadi yang kirim DM ke Ibu Susi dari Ibu Siti. Dia bilang kayak gini, di YouTube saya melihat ada beberapa short documentary tentang perjalanan pengungsi yang sifatnya naratif. Apakah Ayom punya film sejenis untuk konteks Indonesia? Tadi saya udah colek-colek Pak Chandra nih, tapi belum nyaut di di diskusinya. Pak Chandra apa masih ada di forum ini? Itu penting banget loh, kita punya konteksnya ya, karena kalau kita nggak paham konteksnya, takutnya khawatirnya salah langkah gitu ya, salah penanganan. Iya. Silakan Pak Chandra ditanggapi, apakah dari Ayom punya film untuk konteks pengungsi di Indonesia? Kalau ada mungkin bisa diakses di mana Pak? Silakan. Ya, sebetulnya kalau untuk film yang kita punya sendiri itu nggak menjelaskan secara terperinci. Tapi sudah search dulu pernah melihat satu kisah dari satu pengungsi asal Sri Lanka, dan itu udah bisa diakses di YouTube juga. Jadi mendingan mungkin bisa lihat di YouTube kali ya. Nanti saya share di link ini ya. Sebentar saya kirimkan dulu di grup. Ini ada satu video yang mungkin bisa dilihat dulu sedikit.
Nanti habis itu mungkin bisa kita sambil ngobrol-ngobrol kali bahasnya. Oke. Ini salah satu contoh saja ya. Jadi memang kita kalau cerita masalah fungsi ini kan banyak banget fungsinya. Jadi masing-masing itu pun nggak bisa disamakan semua, tapi ini mungkin bisa menggambarkan situasi seperti itu kurang lebih. Oke. Ini mau dibicarain besok atau gimana? Besok aja mungkin Pak. Oke. Jam berapa kira-kira? Pagi mungkin pas sesi awal bisa 10 menit mungkin, atau kalau terlalu lama bisa dipersingkat lagi. Kalau udah bisa ditonton masing-masing ya mungkin ngobrolnya lebih singkat kali ya, jadi nggak begitu panjang. Oke Pak, nanti diinformasikan ke grup dulu untuk teman-teman tonton sendiri sampai besok bisa didiskusikan kayak gitu. Bisa dicek dulu ya. Oke, terima kasih Pak Chandra atas penjelasannya. Terima kasih juga Mbak Fitria Lazarini Latif, Mbak Lia, atas seluruh pemaparannya yang menarik. Tapi satu hal dari yang saya catat tadi, bahwa dalam mengidentifikasi emosi kita nggak boleh double gitu ya Mbak. Jadi harus satu emosi saja untuk menentukan. Ya, kalau untuk memberikan tanggapan satu aja, karena kalau double nanti jadi bingung mana yang mau diklarifikasi. Oke. Gitu, iya. Oh ya, saya lupa juga tadi sampaikan salah satu strategi yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi perbedaan bahasa, kita bisa menggunakan emoji, teman-teman, emoji atau emoticon ya. Pilih emosi-emosi dasar, itu bisa membantu untuk identifikasi emosi juga tuh. Jadi perasaanmu yang mana gitu. Kalau dia kan kadang-kadang bahasa itu mengkhianati perasaan ya teman-teman ya. Jadi ada perasaan itu yang tidak tertampil lewat bahasa, nanti bisa tertampil lewat gambar gitu. Beberapa strategi yang bisa digunakan adalah bisa juga membuat seperti clipping. Kita bisa sediakan majalah gitu. Nah itu bisa juga tuh untuk membantu proses konseling ketika menghadapi klien dengan jangan gunting tempel, dibuat kayak story-nya dia seperti apa. Itu teman-teman. Ini kalau dilanjutin sampai besok saya nggak kelar nih. Saya masih pengen ngomong. Oke. Kita kelar kayak gitu ya. Makanya sekian kalau dari saya sebagai moderator, sekian sesi diskusi seharian yang sudah dipandu sama Mbak Lia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lia, kepada para peserta, kepada teman-teman Ayom sebagai observer, teman-teman Yayasan Kupa. Dan mungkin sebelum diakhiri, saya serahkan ke Fasil dulu ya, ke Ibu Susi. Mungkin ada penambahan untuk mengakhiri sesi diskusi hari ini. Silahkan. Oke, baik, sudah lewat 3 menit, nanti kena kartu kuning saya dari Sydney. Oke, seharusnya sesi saya adalah merangkum semua dari pagi sampai sore ini ya. Jadi bagaimana teman-teman berproses dari pagi sampai sore. Terima kasih untuk Lia yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan ya kepada kita semua, dan banyak catatan-catatan sebenarnya yang menjadi rangkuman kita ya, bahwa bagaimana benar-benar kita memahami situasi para pengungsi karena dia berbeda dengan korban yang lain. Benar-benar memperhatikan layanan yang sebenarnya dia terpatok pada misalnya langkah-langkah layanan yang selama ini kita lakukan, langsung memediasi, langsung mau konseling dan lain-lain, karena ternyata itu untuk para pengungsi penguatan kapasitas diri mereka ya, bagaimana mereka tuh merasa aman dulu, itu yang penting gitu. Jadi prosesnya memang bisa lama gitu. Dan benar yang waktu pretest yang kemarin ya, bukan pretest sih, waktu konfirmasi peserta bahwa hal apa yang paling sulit ketika menghadapi pengungsi, ternyata memang waktu yang terbatas gitu. Karena tadi setelah kita belajar bahwa untuk memahami pengungsi saja itu prosesnya juga bisa panjang gitu ya. Itu catatannya. Dan untuk IOM ada beberapa hal juga nih yang diminta teman-teman peserta, mungkin bisa Pak Chandra besok sekalian ya, yang itu yang terkait dengan ilustrasi situasi
yang tadi ditanyakan di tahap awal, supaya teman-teman juga punya punya pengetahuan tentang situasi pengungsi, apakah itu di Indonesia ataupun di negara-negara yang berada di dekat Indonesia ya. Kemudian yang kedua tadi yang checklist ya, yang Lia tadi sampaikan bahwa misalnya Sabda itu sudah punya checklist untuk akomodasi ya, bagaimana misalnya para pengungsi terutama yang disabilitas itu bisa kita bisa tahu gitu ya kebutuhannya dan lain-lain itu dengan menggunakan checklist yang sudah terstandarisasi gitu. Nah mungkin itu juga bisa di-share oleh teman-teman AOM kalau misalnya memang itu memang sudah ada gitu ya, dan itu menjadi pengetahuan baru juga untuk kita. Oke, terima kasih untuk Lia, terima kasih untuk kita semua. Dan terakhir tadi kita sudah share link Mentimeter untuk mengetahui hal baru apa yang teman-teman dapatkan pada hari kedua pelatihan ini ya. Ternyata itu kalau kita lihat seputar konseling, teknik interview yang baru. Ternyata teknik interview juga baru buat teman-teman gitu ya. Kemudian simulasi yang seru. Oke, selama ini mungkin nggak begitu seru kali Mbak Lia. Karena ini hal-hal baru apa ya? Karena kebetulan ini aja. Iya, hal baru apa yang didapatkan pada materi yang kedua ini ya. Kemudian apalagi nih yang saya nggak bisa lihat, ilmu baru, langkah-langkah konseling, dan keterampilan untuk mendengarkan. Dan itu menjadi hal-hal baru untuk teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Kita ketemu lagi besok, hari terakhir besok. Semangat tetap dipelihara ya. Oke, Said mau apa? Mbak Susi ya izin interupsi sebentar. Aku mau nyampein. Jadi besok kan sebenarnya untuk agenda